Halo semua, nama Kanta. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas sedikit tentang keyboard dan mouse yang udah kalian bisa lihat di sini. Ini adalah keyboard mouse combo dari brand Robot, dan nama produknya sendiri itu Robot KM3000 wireless combo. Dan sebelum aku mulai, aku mau minta maaf dulu kalau misalkan ada suara yang sedikit mengganggu atau annoying, karena aku nyalain AC, jadi AC ini berisik banget. Jadi mungkin, enggak sih, bukan mungkin sih, pasti suaranya akan masuk di mikrofon aku ini. Dan kali ini aku lagi coba pakai mikrofon dari headset. Jadi semoga aja suaranya bisa tertangkap, suaraku bisa tertangkap dengan jelas. Dan kalau gitu langsung aja kita mulai. Sebelum aku mulai lagi, untuk video kali ini jadwalnya adalah aku akan ngebahas tentang build quality dari kedua produk ini, terus desainnya, fitur-fiturnya, bluetoothnya, terus feelingnya waktu kita pakai produk ini, terus plus dan minus dari produk ini. Jadi ada 6 agenda yang akan kita bahas pada video ini. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Yang pertama aku akan bahas dari segi build quality. Nah, ini adalah aku mulai dari keyboardnya ya. Keyboardnya sendiri ini terbuat dari plastik yang kokoh. Jadi buat kalian yang cari keyboard dengan harga yang terjangkau tapi bahannya kokoh, ini menurut aku sangat boleh lah ya, karena untuk harganya sendiri tuh cuma 150.000. Jadi keyboard ini termasuk sangat-sangat terjangkau buat kalian beli. Untuk keyboardnya terbuat dari plastik yang kokoh, terus rata-rata plastik ya, nggak, bukan rata-rata, memang semuanya itu terbuat dari plastik, nggak ada yang terbuat dari logam, metal ataupun aluminium. Terus untuk mouse-nya sendiri aku bahas bahan dulu ya. Mouse sendiri sama kayak ini, kayak keyboardnya, dia juga terbuat dari plastik. Jadi ini 100% enggak, yang mouse-nya enggak 100% plastik, karena untuk scrollnya sendiri dia ada rubbernya. Jadi ya kayak mouse-mouse pada umumnya ya. Jadi memang ada rubber di scrollnya. Dan scrollnya sendiri ini bulat. Ya ini sudah aku bahas di desain, tapi nggak apa-apa. Terus nih di bawah ini nih, di sini adalah tempat untuk baterai sekaligus dongle ya. Tapi dongle-nya lagi nggak ada karena aku lagi colok di komputer. Ya untuk dongle sendiri sebenarnya ya seperti dongle pada umumnya ya, yang ada tulisan robotnya gitu. Terus untuk keyboardnya itu kita dapat yang namanya di belakang ini rubber fit, ada dua rubber fit, yang sisanya lagi ini dia bahan plastik ya. Jadi makanya aku pakai mousepad yang besar biar pas dipakai ini keyboardnya nggak lari kemana-mana. Terus selain dapat rubber fit, kalian juga dapat kaki-kaki ya tentunya ya. Biasanya memang kebanyakan keyboard itu dapat yang namanya kaki-kaki. Jadi ini bakal nambah biar keyboardnya itu semakin tinggi. Dan aku sendiri selalu pakai kaki-kakinya karena ini sebenarnya menurut preferensi masing-masing ya. Kalau aku memang selalu pakai kaki-kakinya gitu. Kita lanjut ke desain. Untuk desain sendiri aku akan bahas mulai dari mouse-nya. Untuk mouse-nya sendiri ini menurut aku desainnya masih bagus. Tapi gimana ya? Rada monoton desain ini. Oke lah, tapi maksudnya dengan harga 150.000 desainnya ini termasuk bagus. Walaupun menurut preferensi aku nih desainnya bosan banget, alias desainnya ini bener-bener monoton. Jadi buat kalian yang cari keyboard gaming, ini bukan gaming, sama sekali bukan gaming untuk desain. Tapi kalau misalkan kalian pakai buat main game, kalau main game kecil-kecilan sih masih bisa. Tapi kalau kalian kompetitif banget, ya mungkin mouse ini sama sekali nggak aku rekomendasiin ya. Karena dari segi desain sampai kualitas sih sebenarnya kurang. Karena kalau gaming itu kalian tahu di sini tuh ada dua extra button, jadi ini nggak ada, jadi bukan buat main game. Terus ini untuk mouse-nya menurut aku nih untuk desain ini rada monoton, terus kurang aja gitu. Ya menurut aku ini udah lumayan lah ya, dari harga 150.000 itu menurut aku sudah termasuk bagus. Dan aku akan uh, membandingkan ini dengan keyboard dengan mouse robot tentunya lagi aku punya, dan dia itu sama-sama wireless tapi dia dibeli, ini kan combo ya, jadi memang udah ini udah satu produk yang antara dua ini. Tapi kalau yang aku bandingin ini dia nggak satu produk, jadi maksudnya dia itu dibeli secara terpisah gitu.
Makanya mouse itu jauh lebih bagus dibanding mouse yang ini. Untuk desainnya itu mouse itu lebih bagus dibanding yang ini. Kita lanjut untuk desain ke keyboard. Untuk keyboard sendiri desainnya menurut aku udah bagus, terus desainnya minimalis, simple. Jadi buat kalian yang cari keyboard yang minimalis itu, ini menurut aku udah cocok banget dengan harga, sekali lagi aku bilang 150.000 yang murah, ini udah bagus banget. Terus sayangnya itu karena bahannya dari plastik ya, jadi nggak tahu ya ini kelihatan di kamera enggak? Nggak ya, nggak kelihatan ya. Jadi kalau kalian pegang pakai tangan di sini daerah atas ini nih, ini ngecap, jadi ada fingerprint, dan ini menurut aku kekurangan dari keyboard ini. Sementara untuk segi desain sih nggak ini ya, aku nggak ada komentar, nggak ada protes, karena memang ini udah cocok banget buat harga 150.000. Dan yang aku agak sayangkan tuh nggak, ini nggak apa-apa sih basi, tapi ini sedikit makan tempat di bagian atas. Di sini ada brandingnya si robot, jadi sekitar 1 cm nambah, ya sekitar 1 cm nambah tempat buat di meja kalian. Dan untuk aku sendiri karena mejanya kecil banget, jadi ini logonya ini nih editnya lumayan makan tempat. Dan kalian bisa bayangin kalau misalkan logonya nih nggak ada, maka ukurannya bakal jadi compact banget. Dan untuk ukurannya sendiri ini nggak begitu kecil dan nggak begitu besar, jadi ukurannya udah bener-bener pas dan bisa buat kalian bawa kemana-mana, bisa kalian masukin ke tas gitu. Terus buat warnanya sendiri ini ada 3 varian warna sebenarnya. Ada yang hitam doang. Kenapa aku nggak pilih hitam doang? Karena itu monoton banget. Terus ada yang hitam merah. Aku pilih hitam merah. Ya ini yang aku punya ini adalah hitam merah. Terus yang warna pink, dan warna pink itu menurut aku paling menarik. Tapi karena aku cowok, jadi aku bilang hitam merah aja. Terus kalau misalkan lihat dari segi desainnya, aku juga pas awal nih aku nggak kira bahwa keyboardnya kayak gini. Karena kalau kayak gini, keyboardnya ini untuk keycaps ini nggak akan ada ngetik, feeling ngetik itu nggak dapat gitu. Aku juga waktu awal ngeliat gambarnya begitu, nggak apa, feeling ngetik tuh nggak dapat. Begitu aku lihat dari segi bawahnya, ini termasuk keyboard yang bagus ya. Jadi keycapsnya main tinggi, jadi buat feeling kalian waktu ngetik itu dapat satisfyingnya gitu. Kalau misalkan kalian ngeklik itu kan ada bunyinya, itu ada satisfyingnya masih sendiri lah ya. Nih kalian bisa dengar di ini. Ya mungkin aku akan taruh video typing testnya nanti di akhir video. Terus mungkin untuk segi desain itu aja. Aku bakal lanjut ke yang namanya tadi apa, build quality udah, segi desain udah. Oh ya, aku bakal nambahin dikit-dikit, mungkin nambahin dikit-dikit apa kayak sesuatu yang pengen bahas. Dan ini adalah pertama yang aku nambahin, itu aku pengen nambahin tentang bahwa ini bukan keyboard mekanikal, ini adalah keyboard multimedia biasa. Jadi buat kalian cari mekanikal, ini bukan mekanikal, ini adalah keyboard multimedia. Dan ini adalah hal yang kedua yang aku tambahin, itu adalah kalian bisa di sini ada tombol function atau FN. Jadi buat kalian nanya, ini karena nggak ada di ininya, nggak ada di boxnya, makanya aku akan bahas sekarang. FN itu berguna untuk kalian multimedia buttonnya. Di sini ini ada dari F1 sampai F12 itu ada multimedia buttonnya. Jadi buat kalian pakai itu bukan pencet shift tapi pencet FN. Nah baru kalian mau pakai mana. Di sini ada yang volume, terus atur video atau musik, terus ada juga buat kalian buka email, terus home dan yang lain-lainnya lah ya. Terus oke, tadi kita lanjut dari build quality, terus dari segi desain, terus habis itu bahas apa gitu dia. Begitu kita nggak usah ini, kita agak acak. Sampai yang tadi paling aku ingat itu adalah segi Bluetooth-nya. Untuk segi Bluetooth-nya sendiri menggunakan 2,4 GHz karena dia pakai dongle, jadi untuk delay-nya sendiri nggak begitu kerasa ya. Malah sebenarnya nggak ada ya karena dia pakai dongle. Jadi untuk Bluetooth-nya sendiri ini aman. Tapi sayangnya karena dia pakai dongle, si produk ini benar-benar ngandelin dongle-nya. Jadi kalau dongle-nya hilang ya udah kalian nggak bisa pakai produk ini lagi. Dan ini nggak bisa digunakan secara Bluetooth. Jadi ini sebenarnya bukan Bluetooth tapi ini wireless karena menggunakan dongle. Itu aja. Terus untuk Bluetooth udah dibahas. Terus tadi ada 3 ya. Berarti kita kurang 3 lagi yang dimana ada plus minus yang kita belum bahas. Dan ada 2 sub pokok pembahasan. Sebentar. Oke, kalau gitu kita lanjut ke fitur-fiturnya. Aku baru ingat, maaf, tadi aku lupa untuk pembahasannya. Jadi untuk pembahasan yang terakhir ini, enggak sih, sebenarnya bukan yang terakhir, yang kelima nih aku akan ngebahas tentang fitur-fiturnya yang ada di keyboard dan mouse ini.
Yang pertama aku membahasnya adalah untuk keyboardnya, karena untuk mouse sendiri fiturnya tuh ya dia silent aja, nggak ada fitur-fitur spesial lainnya, karena ini mouse biasa ya. Mungkin nggak ada sih ya, nggak ada fitur-fitur lainnya. Jadi aku bakal ke keyboardnya langsung, karena di mouse-nya sendiri itu nggak ada fitur khususnya untuk keyboard. Nah ya, aku jadi bakal ngulangin dari awal tadi aku udah bahas tentang fiturnya, yaitu pertama ada rubber fit. Dan untuk rubber fit ini sebenarnya bukan fitur sih ya, tapi bisa termasuk ya masih bisa lah ya dibilang fitur. Terus ada kaki-kaki yang udah tadi kebahas. Terus untuk dalam penggunaan keyboardnya sendiri tuh yang paling menurut aku membantu adalah apa tuh namanya, multimedia buttonnya. Dan ini adalah fitur dari keyboard ini, yaitu multimedia button yang bisa kalian pakai dengan menekan tombol Fn, terus kalian udah F1 sampai F12. Dan ini udah aku bahas tadi, jadi kalau gitu kita langsung lanjut aja ke plus dan minusnya. Dan untuk plus dan minus aku akan bahas lagi mulai dari mouse. Oke. Mouse-nya sendiri aku bakal bahas dari negatifnya atau minnya. Untuk minnya sendiri itu mouse ini dia gak ada on off buttonnya. Jadi ketika kalian pakai terus kalian nggak pegang mouse-nya, jadi sensornya atau otomatis mati. Jadi ketika sensornya mati atau sensornya nggak mendeteksi ada gerakan, dia langsung mati. Mouse-nya mati gitu. Mouse-nya mati karena dia nggak ada on off-nya. Caranya biar mouse ini jadi ada bisa menghemat baterai, dia tuh mati di tengah-tengah. Dan menurut aku ini adalah hal yang paling mengganggu saat aku menggunakan mouse ini. Jadi untuk main game sendiri aku pernah coba, aku main game yang ringan-ringan aja, karena untuk ini nggak ada, bukan mouse gaming, jadi aku coba main game yang ringan-ringan kayak Roblox, Sniper Fury, yang gitu-gitulah, game-game ringan yang nggak perlu ghosting gitu, nggak perlu anti ghosting. Coba buat main game FPS aku udah coba, dan menurut aku masih bisa. Tapi yang sayangkan itu, jadi aku tinggal sebentar, mouse-nya nggak aku pegang, aku lihat cutscene itu mau aku gerakin lagi, mouse-nya itu perlu waktu sekitar 5 detikan buat sensor itu nyala lagi. Dan menurut aku ini sangat-sangat mengganggu. Terus untuk negatif yang kedua itu adalah dari segi desain. Aku udah bilang tadi, segi desainnya itu menurut aku monoton banget. jadi buat kalian mencari mouse dengan desain yang beauty, menurut aku nih nggak dapet ya. Tapi ya ukuran lagi 150.000 ini masih termasuk bagus. Dan untuk positif dari sisi baiknya ya, positifnya dari mouse ini adalah mouse ini itu dengan harga yang murah, dia udah 2,4 GHz yaitu kekuatan Bluetooth-nya. Jadi ini udah bagus banget ya, kan dia pakai dongle ya, jadi dia bagus. Nextnya untuk keyboard. Nah, untuk keyboard ini jujur menurut aku lebih banyak positifnya dibanding negatifnya. Karena emang pada produk ini si robot lebih memfokuskan di keyboardnya dibanding pada mouse-nya. Dan untuk keyboardnya sendiri menurut aku sisi positifnya itu adalah feeling waktu ngetiknya ini masih dapet banget. Terus untuk segi desain juga sama sekali nggak monoton, warna juga bagus. Tapi hal yang disayangkan kita nggak bisa ganti keycapsnya karena ini kayak udah keycaps permanen gitu. Dan aku sebenarnya juga belum tahu ya, aku belum coba buka keyboardnya sendiri. Aku sebenarnya pengen coba untuk buka keyboard isi dalamnya, aku penasaran isi dalam dari keyboardnya ini kayak gimana. Tapi ya gitu deh, aku takut juga kalau misalkan keyboardnya rusak atau gimana, karena di boxnya sendiri udah ada peringatan untuk tidak membongkar produk, membongkar buka-buka keyboard atau mouse-nya. Jadi jujur aku sebenarnya agak takut. Dan itu untuk sisi negatifnya. Positif tadi udah aku bahas, yaitu tentang feeling otomatis, terus desainnya, terus harganya yang murah banget. Dan kalian bisa cek di Tokopedia, enggak sih, nggak cuma di Tokopedia, ada di Shopee, Lazada, terus ya mana yang kalian suka lah ya, dan mana yang kalian punya, kalian bisa bandingin mana yang lebih murah. Dan aku beli di Tokopedia di official store kalau nggak salah, bukan di official store, itu dapat 150.000. Dan menurut aku ini sudah termasuk terjangkau banget dengan fitur-fitur yang mungkin nggak begitu banyak, tapi ya masih boleh lah, dengan desain juga bagus. Kalau gitu
aku selesaiin video kali ini sampai di sini aja. Buat kalian yang suka, kalian silahkan like. Terus kalau menurut kalian ini bermanfaat, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. Terus untuk kedepannya aku akan ngebahas lagi tentang produk ini, dimana aku akan ngebuat episode pilih mana. Dan ini mungkin aku akan buat video pertama dari segmen pilih mana. Aku bakal jelasin segmen pilih mana itu adalah segmen dimana aku akan membandingkan beberapa hal yang saling berkaitan. Dan yang kedepannya aku akan buat antara mouse dengan mouse ya. Ini adalah mouse robot dengan aku punya satu lagi mouse robot, dan itu bakal aku buat nanti. Kalau gitu sekian video kali ini, makasih banyak buat kalian yang udah nonton, dan dadah.